Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanistianisi dari Prodi Biologi UNJ. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi informasi mengenai pengaruh suhu terhadap fototaksis dari larva udang. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam atau mengetahui lebih dalam, alangkah baiknya untuk kita mengetahui karakteristik dari larva udang. Nah, larva udang ini dia bersifat pertama planktonik, kedua fototaksis positif, serta pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor eksternal mempengaruhi ada apa aja sih? Ada suhu, media tumbuh, kualitas pakan, intensitas cahaya, dan kualitas air. Jadi, gambar di samping ini merupakan gambaran umum dari siklus hidup udang. Nah, jadi udang ini dia menghabiskan sebagian besar dari hidupnya itu hidup di laut. Nah, kemudian kita masuk ke fototaksis. Nah, fototaksis itu adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Nah, fototaksis ini dia ini memiliki peran dalam survivalitas. Fototaksis ini dia pengaruhi distribusi, perilaku, serta fisiologis dari suatu organisme. Kemudian cahaya ini tidak hanya mempengaruhi aktivitas gerak larva saja, tetapi metabolisme juga, sehingga aktivitas gerak larva dan metabolisme dari larva ini juga akan melibatkan energi. Dan kemudian jika intensitas cahaya itu mencapai optimal, maka pertumbuhan dan sintasan larva ini akan semakin meningkat. Kemudian fototaksis ini dia juga dipengaruhi oleh salinitas serta suhu. Berdasarkan respon yang dihasilkan, fototaksis ini bersifat terbagi menjadi dua. Ada fototaksis positif serta fototaksis negatif, di mana fototaksis positif ini merupakan bentuk respon yang dihasilkan dari suatu organisme yang mana respon tersebut itu berupa mendekat pada cahaya. Sedangkan fototaksis negatif itu merupakan bentuk suatu respon dari suatu organisme di mana bentuk respon tersebut adalah menjauh dari cahaya. Selanjutnya, ini termasuk beberapa contoh dari hewan krustase, di mana ketiganya ini termasuk ke kelas Malacostraca. Nah, setiap organisme tentu akan memiliki tingkat toleransi terhadap suhu yang berbeda-beda kan. Nah, seperti contohnya pada Retropaneus harrisi, di mana ketika pada suhu 10-35 derajat, pada organisme ini itu akan mengarahkan ke fototaksis positif. Jika pada Peneus monodon, untuk pada suhu 20 hingga 35 derajat Celcius juga akan mengarahkan ke fototaksis positif. Namun berkebalikan, jika pada Squilla sp ini ketika suhu itu turun, suhu lingkungan itu turun, semula larva yang awalnya fototaksis negatif, maka larva tersebut akan menjadi positif. Kali ini, saya akan membahas sebuah jurnal yang terbit pada tahun 1976 mengenai pengaruh suhu terhadap fototaksis dari larva kepiting Retropanopeus harrisi. Nah, dalam penelitian ini digunakan dua uji, yaitu ada uji horizontal dan uji vertikal, di mana kedua uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap fototaksis dari larva ini. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas mengenai hasil dari uji horizontal saja. Jadi ini adalah hasil dari uji horizontal. Nah, gambar atas dan bawah ini menunjukkan larva kepiting tahap zoea. Nah, yang atas ini adalah pada zoea stage 1, sedangkan yang bawah ini adalah zoea stage 4. Nah, dapat terlihat pada keduanya pada di suhu 5-10 derajat tidak ada respon fototaktik. Namun semakin tinggi intensitas pada suhu 10 derajat ini terdapat kenaikan pada fototaksis positif. Dan kemudian dapat dilihat juga pada suhu 15, 20, 25 hingga 30 derajat terlihat bahwa pada keduanya ini grafik dari fototaksis positif itu cenderung meningkat, sedangkan grafik dari fototaksis negatif cenderung menurun. Terakhir dapat dilihat dari suhu 35 derajat. Nah, pada suhu 35 derajat pada stage 1 itu terlihat bahwa mulanya
Grafik dari respon fototaksis ini meningkat, namun semakin tinggi intensitas dia malah cenderung menurun. Pada stage 4 itu tidak terjadi atau tidak ada respon dari fototaksis. Dari kedua hasil ini akan didapatkan bahwa pada intensitas cahaya yang rendah, maka akan cenderung mengarahkan ke fototaksis negatif. Sedangkan intensitas cahaya yang tinggi itu akan mengarahkan ke fototaksis positif. Bila percobaan ini diuji cobakan pada organisme lain, tentu hasilnya dapat berbeda. Hal ini karena masing-masing organisme itu memiliki toleransi terhadap suhu yang berbeda. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan kesimpulan dari penjelasan saya kali ini adalah suhu itu berpengaruh terhadap kemampuan fototaksis larva krustase. Contohnya seperti udang dan kepiting yang telah saya bahas pada kali ini. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan sebagai acuan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.